Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Let's pray our favorite prayer. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I'm blessing the Lord in Jesus' name. Amen. Ayat kita hari ini sangat singkat, satu kalimat ya. Jadi kita ada di tema yang baru, di bulan yang baru, temanya adalah Under the Same Roof. Jadi kita akan membahas bagaimana tinggal dalam satu rumah. Orang yang berbeda-beda, orang yang mungkin dulunya penuh luka bersatu dengan orang yang penuh luka lainnya. Gimana caranya tinggal dalam satu rumah? Gimana seorang bapak jadi bapak gitu ya. Nah, hari ini judulnya adalah apa? Gak ada yang lihat ininya ya. One Father, Many Children ya. Nah yuk kita buka ayatnya. Jadi Matius 1 ayat 24 ya. When Joseph woke up, ini ceritanya ketika Maria diberitakan mengandung Yesus. Lalu Yusuf berpikir bahwa untuk dia mau meninggalkan Maria. Ya, lalu Yusuf bermimpi, and when Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded and took Mary as his wife. Ini satu ayat simple, tapi sebenarnya di balik ayat ini luar biasa. Kita akan bahas satu orang yang hampir nggak pernah ada yang bahas. Kalau teman-teman cari di YouTube sermonnya, cari sermon tentang Saint Joseph, itu hampir nggak ada. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, teman-teman cari deh, Yusuf itu pernah ngomong apa sepanjang di Alkitab? Halo? Dia pernah ngomong apa? Dia nggak pernah ngomong apa-apa. Memang kalau teman-teman baca Alkitab nggak akan ketemu Yusuf ngomong apa. Karena memang this is, ya kita bilangnya boleh di next, ya this man is the loudest silent man. Jadi gereja Katolik menjuluki dia adalah pria paling pendiam yang loudest itu apa ya? Nyaring, nggak ngomong tapi actionnya nyaring banget. Halo? Nah hari ini kita mau ngobrolin bagaimana laki-laki, kita sebagai laki-laki sebenarnya jadi laki-laki itu mesti gimana sih? Hari ini kita akan belajar dari Saint Joseph, dari Santo Yusuf yang tidak pernah ngomong sepanjang di Alkitab. Ya, kita akan belajar apa yang dia lakukan, apa di balik tindakannya dia yang sebagai laki-laki, sebagai seorang bapak atau sebagai seorang ibu nanti mendidik anak laki-laki perlu kita lakukan. Oke? Halo? Aman semua? Masih ngikutin? Belum kebayang babi panggang? Belum ya? Oke, yuk kita berdoa ya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan panggil kami ke sini. Kami tahu bukan kebetulan kalau kami hari ini datang di tempat ini. Tuhan berbicaralah pada kami. Kami mau mendengarkan, kami siap, kami membuka hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk mendengarkan Engkau. Dan kami mau mengenal Engkau, kami mau bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Silakan duduk.
Saya tuh excited banget ya. Waktu nyiapin bahan ini excited banget karena ini unik banget. Karena kita ngomongin orang yang gak pernah ngomong ya. Yang di Alkitab gak ada recordnya bahwa dia pernah ngomong sesuatu. Tapi tindakannya luar biasa. Nah by the way sebelumnya aku mau nunjukin satu, boleh di next. Aku mau nunjukin satu data. Dan data ini sangat menarik ya. Ini adalah data di Indonesia, bukan di negara barat. Sampai sini ngikutin? Ya. Data LPAI ada 20 juta anak di Indonesia itu tumbuh tanpa ayah. Wow. Halo? Itu gila banget loh. Jadi bayangin, ada 20 juta anak yang dia di keluarganya gak ada ayahnya. Either ayahnya pergi, mungkin meninggal, mungkin pergi sama perempuan lain, mungkin kabur, pokoknya gak ada ayahnya. 20 juta. Lalu survei BPS, teman-teman lihat ya, hanya 37,17% anak-anak usia 0 sampai 5 tahun yang diasuh bersama dengan ayah dan ibunya. Artinya 67% itu hanya diasuh kemungkinan besar sama ibunya. Halo? Hah, ini gila banget loh. Iya gak sih? Jadi kalau kita nih punya temen bersepuluh, ya 10, 6 lebih dikit tuh ya. 6 orang di antara teman kita itu tumbuh diasuh gak sama bapaknya. Saya gak pengen nanya tunjuk tangan ya. Kalau saya tanya tunjuk tangan ntar geger. Tapi ini datanya BPS. Nah yang menarik kalau teman-teman kita baca Alkitab. A lot of heroes in Bible. It is actually not a good dad. Wah. Halo? Banyak pahlawan-pahlawan di Alkitab itu actually ternyata bukan ayah yang baik. Abraham apa yang dia lakukan terhadap Ismail? Anak-anak Sep? Apa yang dilakukan Abraham terhadap Ismail? Dia bawa ke gurun, ditinggal. Benar gak? Ayah macam apa yang bawa anaknya ke tengah gurun buat ditinggal supaya mati? Halo? Ayah macam apa? Ternyata 67% dilakukan di Indonesia. Gila. Daud, ada yang tahu Daud? Kita Bible study dikit boleh gak? Boleh ya, gak boleh pun gue tetap Bible study, biarin aja. Ya, saya sampai catat ya, bentar ya. Ini menakjubkan yang mengagetkan. Daud, tahu Daud ya? Halo? Cemerlang banget, bener gak? Raja Daud jadi idola gitu ya. Fist builder kita di barat namanya David. David itu bahasa Indonesia Daud ya. David ya. Anda tahu nggak? Saya mau kasih lihat ini adalah cerita keluarganya David. David di Alkitab ya. Bukan nanti David lagi LLR ya, lagi makan sate kambing. Dia besok udah ready, hari ini ya udah LLR ya. Nah, saya mau kasih tahu. Jadi Daud itu punya satu anak namanya Amnon. Amnon itu tergila-gila sama adiknya sendiri. Namanya Tamar. Yang mengejutkan, Amnon pada akhirnya memperkosa adiknya sendiri, Tamar. Wow. Lalu Daud punya satu anak lagi namanya Absalom. Absalom marah sama Amnon. Apa yang Absalom lakukan? Amnon lagi party, lagi pesta. Dia serbu, dibunuh di tengah-tengah pesta. Lalu Daud marah.
Apa yang Daud lakukan? Daud perintahkan anaknya sendiri yang namanya Absalom dibunuh. Perintahnya sendiri. Halo? That's crazy. Hah? Gila gak sih? Itu kalau kita baca ya. Abraham, Daud, itu cemerlang luar biasa dalam karir. Bener gak? Dalam karir cemerlang luar biasa. Tapi kalau kita lihat bagaimana mereka jadi ayah. Dan kalau kita lihat kondisi keluarganya, betapa fatherhood, betapa seorang ayah itu penting banget untuk perkembangan anak-anaknya, untuk situasi keluarganya. Kita bisa lihat bahwa teman-teman nanti baca ya. Nanti aku udah catetin buat teman-teman ya. Baca ya 2 Samuel 13 ya. Nah, di sana cerita kisah keluarganya Daud. Ya jadi hari ini kita mau bahas gimana sih ya, gimana sih caranya supaya kita nggak cuman cemerlang di karir, teman-teman pasti pengen cemerlang di karir, tapi juga cemerlang jadi ayah. Dan hari ini sermonnya bukan hanya untuk ayah, bukan hanya untuk fathers, tapi juga untuk para ibu. Kenapa? Karena para ibu, kamu akan mendidik yang punya anak laki-laki, kita akan mendidik, betul nggak? Kita akan ngebesarin anak laki-laki dan bagaimana anak laki-laki kita ya itu harus punya kualitas yang benar, kualitas yang tepat sesuai dengan yang kita akan pelajari hari ini. Dan kita akan belajar dari satu orang yang namanya Saint Joseph. Orang yang bahkan kata-katanya tidak tercatat di Alkitab. Kita baca cerita Daud panjang lebar, benar nggak? Baca cerita Abraham panjang lebar, ya. Tapi Saint Joseph itu nggak ada ngomongannya. Tapi bagaimana dia jadi ayah, bagaimana dia mengemban tugas sebagai ayah di tengah misi keselamatan. Nah, ini yang kita hari ini mau pelajari. Boleh senggol kanan kirinya bilang, "Woi, jangan ngantuk, woi." Anda tahu nggak? Yusuf itu anak Sep lagi nih. Karena pakai jaket biru kelihatan ya. Anda tahu nggak bahwa nama Yesus itu yang pilihin nama, yang kasih nama tuh Yusuf. Halo? Halo? Kalau Yusuf nggak kasih nama Yesus, dia kasih nama Amir misalnya. Hari ini kita lagi menyembah Amir. Anda nangkap nggak sih? Maksudnya ini orang nggak dicatat namanya, tapi perannya luar biasa penting. Dia yang kasih nama Yesus, Yesus. Lalu kita tahu bahwa sesuai nubuatan bahwa Mesias itu datangnya dari keluarga Daud, benar nggak? Halo? Kita semua dari kecil belajar, ya kan? Tahu bahwa Mesias itu datangnya dari keluarga Daud. Tahu nggak dari mana keluarga Daud? Kalau kita baca Matius bab 1, itu isinya silsilah. Dari mulai Daud, punya anak siapa, punya anak, sampai ujungnya siapa? Yusuf. If only Joseph didn't receive the mission. Anda ngikutin? Bahwa Yusuf itu tindakannya, waktu tadi dibilang dia bangun, ketika dia bangun lalu dia menikahi Maria, itu luar biasa. Mungkin dia gak ngomong, tapi tindakan itu luar biasa. Karena tindakan itu memenuhi nubuatan. Halo? Saya takutnya kalau Bible study ini gini nih. Tapi menarik banget, bener gak sih? Menarik banget bahwa orang yang bahkan kata-katanya tanda kutip tidak terasa cukup penting sampai dicatat di Alkitab, tapi tindakannya is louder than his words. Halo, bapak-bapak? Bapak-bapak, saat ini lagi ngomong sama diri sendiri ya. Bapak-bapak, bahwa your action speaks louder than your words. Untung anak saya nggak ada di sini hari ini.
Kalau anak saya ada, dia bilang, papi ya. Kita sebagai bapak-bapak ya, saya ada cerita ya. Saya itu kita mulai mau ngajarin anak saya yang paling kecil namanya Sydney buat ngatur duit. Ya, dia umur 7 tahun mau ngatur duit. Jadi kita bilang sama dia, Sydney tiap hari Senin papi sama mami kasih duit jajan ya. Kamu terserah kamu apain, kalau bisa kamu tabung gitu ya. Kasih jajan 10.000, ya anak 7 tahun ya. Pokoknya kasih lucu-lucuan aja ya. Buat saya lucu-lucuan ya kan, ngasih 10.000 tiap Senin. Anda tahu nggak? Seperti Daud dan Abraham ya. Si Julio nih ya udah ngomong, udah bilang bahwa tiap Senin mau ngasih 10.000. Waktu hari Senin inget nggak? Nggak inget karena buat Julio lucu-lucuan doang. Saya ingat saya lagi kerja ya, buka laptop gini-gini, saya kerja di rumah. Terus Sydney tiba-tiba datang. Papi, you are lying. Dia bilang, apa? Saya tersinggung ya. Apa papi bohong apa? Papi nggak pernah bohong gitu kan. You're lying, you liar, liar gitu-gitu. Dia bilang, apa sih? Papi bohong apa? Terus dia bilang, by the way hari ini kita live stream di YouTube ya. Ini ya, bener nggak? Yang mana live stream YouTube ya? Yang ini ya. Hai teman-teman di YouTube yang lagi nonton dari YouTube. Selamat menikmati ya. Nanti kalau sempat kapan-kapan datang. Tadi lagi ngomongin apa? Hah? You're lying. Saya bilang, saya bingung apa sih? Apa cheat gitu ya. Saya bilang, papi kan janji. Tiap Senin katanya mau kasih duit 10.000. Mana? Katanya mau kasih, oh iya saya baru ingat. Iya ya, minta mami di bawah. Bapak-bapak ya. Omongan kita ya itu murah, bener gak? Omongan kita mah murah. Yang mahal itu actionnya. Saya mau bilang sama teman-teman single, ada gak nih? Ada teman-teman single di sini yang gak ikut LLR, yang gak dapat tiket ya. Kalau ada ya, ada yang tunjuk tangan. Kalau kamu single, kamu mau cari pacar, mau cari suami ya. Kita udah pernah bahas red flag, green flag ya. Halo? Nomor 1, cari yang actionsnya speak louder than his words. Karena ngomong tuh gampang. Halo? Bapak-bapak? Udah. Pulang digebukin ya bapak-bapak ya. Next, kita lanjut ya. Next. Tahu nggak? One of the greatest tragedies when fathers are not trustworthy. Ya, saya belajar waktu ternyata anak saya ingat loh. Ternyata dia tahu hari ini harusnya dia dapat duit 10.000, tapi bapaknya lupa. One of the greatest tragedies is kalau seorang ayah, seorang bapak itu nggak bisa dipercaya. Look what happened to David's family. Ya. Permulaannya terjadi kenapa? Karena Daud menghamili Betsheba. Ya, wah, habis dari situ kacau, segalanya kacau. Sebaliknya, lagi-lagi Yusuf nggak pakai ngomong, bener nggak? Nggak ngomong apa-apa. Ya, bangun-bangun nikahin Maria. Wadaw. Bapak-bapak, lu bayangin. Ini kita kalau baca Alkitab kan cuma baca doang, bener nggak? Kita tuh nggak bayangin dalam konteks modern, bener nggak? Kalau kita bayangin dalam konteks modern, yang cowok-cowok ya, lu pacaran, tiba-tiba pacar lu bilang, contoh, lu sih duduk di depan ya, Odi sama Felix ya. Aku nggak tahu Felix sama Odi pacaran apa enggak ya. Tapi naga-naganya sih pacaran dari bahasa tubuhnya. Bayangin tiba-tiba Odi datang terus bilang, sorry aku udah hamil. Felix panik, bener gak? Ya kan? Hah, lu hamil? Habis itu Odi bilang,
Tapi hamilnya bukan sama orang. Sama Roh Kudus. Felix makin, lu bukan cuma hamil, lu gila. Halo, bener gak sih? Kita mungkin ketawa, bener gak sih? Iya kan? Kita mungkin ketawa. Tapi itulah makanya kalau kita baca ayat sebelumnya, Yusuf berpikir untuk meninggalkan Maria. Tapi waktu malaikat Tuhan datang dalam mimpinya bilang bahwa Maria itu dikandung oleh Roh Kudus. Ayo ikut dalam misi penyelamatan dunia. Besok paginya nggak ngomong apa-apa, tidak ada kata-kata tercatat. Dia nikahin Maria. Hari ini kita mau belajar 3 pelajaran. Bagaimana seorang laki-laki, Jul, ingat laki-laki belajar dari Saint Joseph. Yang pertama, bahwa laki-laki itu silent in words but loud in faith. Bukan berarti gak boleh ngoceh, ya kan? Bukan berarti gak boleh ngomong. Tapi ingat bahwa laki-laki yang dipegang adalah omongannya. You better silent in words, but loud in faith. Anda tahu nggak? Yusuf itu menurut gereja Katolik, ya, udah deh, tiba-tiba ngeblank. Enggak, saya mau bayangin gak sih? Kita kan tadi lagu apa? Lagu tadi itu yang pertama dinyanyiin. Apa tadi? Magnificat. Magnificat itu adalah kalau teman-teman tahu itulah doanya Maria. Ya, lagu tadi itu dibikin, itu adalah lagunya LOJW, dibikin berdasarkan doanya Maria ketika dia menerima kabar, ya. Maria bilang terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, kita tuh sangat lihat apa perannya Maria, tapi sometimes kita nggak lihat apa perannya Yusuf. Because Joseph has the same faith. Bapak Ibu nangkep nggak nih? Ini saat ini tuh mereka tuh di dalam perahu yang sama. So Yusuf itu sangat mudah untuk dia pergi, benar nggak? Sangat mudah untuk dia nggak lanjutin pernikahan yang sulit itu, benar nggak sih? Halo? Dia perlu mendidik anaknya. Saya tuh sekolah anak kan mahal, benar gak sih? Ya, saya tuh lagi bilang sama anak saya, lu belajar yang bener ya. Papi itu berdarah-darah tahu nggak bayar sekolah kamu ya. Bayangin kalau, ngerti gak sih? Lu angkat anak yang bukan anak lu. Halo? You need to have the same faith. Ya, kalau kita bisa lihat Maria itu imannya besar. Santo Yusuf imannya juga besar, benar gak? Karena kalau dia gak punya iman yang besar, then he will walk away. Lagi-lagi laki-laki, tahu gak? Menurut statistik, setiap kali kita bikin acara rohani, LOJC. Ada yang datang ke LOJC? Ada yang datang ke LOJC? Saya itu yang jualan tiketnya LOJC. Saya tahu berapa persentase. Anda tahu nggak persentase yang beli tiket cewek itu berapa persen? Hah? Tahu nggak berapa? Hampir 70%. Halo? That's crazy. Saya di awal-awal kita jualan tiket, handphone admin itu saya sendiri yang pegang. Saya jadi adminnya. Saya tahu banget setiap kali yang kontak bukan cowok, yang kontak cewek. Dan kita selalu pikir bahwa kalau urusan rohani-rohani itu urusannya cewek, urusan ibu-ibu. Halo, hari ini kita belajar. Kalau kita mau jadi ayah yang baik, kalau kita mau jadi laki-laki yang baik. Aduh gila, saya tuh waktu nyiapin ini ya. Men, cowok-cowok,
lu tuh imam keluarga. Yang harusnya ngajak doa bukan istri lu. Halo? Yang harusnya ngajakin ke gereja itu bukan istri lu. Halo? Yang ngajakin doa bersama keluarga bareng sama anak-anaknya bukan istri lu. Laki-laki, you need to be silent in words but loud in faith. Boleh nggak kita sekarang sebagai laki-laki, ya sekali lagi ini nggak gampang, tapi sebagai laki-laki kita itu yang mimpin, kita itu yang ngarahin hidup rohani keluarga kita. Jadi bukan istri kita loh. Halo? Lagi-lagi teman-teman single, teman-teman cewek yang single, kalau kamu mau cari pacar, mau cari pasangan hidup, ya nomor 1, cari yang loud in faith. Saya punya sepupu Muslims. Kalau kita dengerin teman-teman yang Muslims, mereka luar biasa loh. Hampir semua, kalau yang cewek-cewek ditanya, kenapa lu milih orang ini jadi suami lu? Hampir selalu jawabannya karena dia bisa jadi imam keluarga. Halo? Karena dia bisa ngarahin gua. Waduh, ini kok mukanya tegang semua ya. Tapi nangkep kan? Karena ditembak ya. Pria-pria, mari kita jadi imam keluarga. Mari kita jadi orang yang justru mimpin istri dan anak-anak kita menuju hubungan yang lebih dalam sama Tuhan. Amin. Next. Nah, listen. Faith isn't about showing off. It's about showing up. Bapak-bapak ya. Halo bapak-bapak. Tugas kita itu berat. Kenapa Yusuf itu istimewa? Karena di budaya bangsa Yahudi, iman anak-anaknya itu sangat tergantung dari bapaknya. Jadi kalau anaknya tanda kutip belangsak, itu yang salah bukan anaknya, yang salah siapa? Jadi selalu yang diinin adalah bapaknya, karena bapak seorang Yahudi itu bertanggung jawab terhadap iman anaknya. Jadi kebayangin gak sih, Yesus itu, dia itu kan waktu dari kecil dia belajar berdoa, dia belajar mempersembahkan kurban. Belajarnya dari siapa? Belajarnya dari Yusuf. Faith isn't about showing off, it's about showing up. Next, lanjut. Yang kedua, nah Yusuf never spoke a word but thundered in obedience. Gak ada suara keluar dari mulutnya, tapi menggelegar ketaatannya. Kalau kita baca Alkitab, Yusuf itu hanya dibahas 3 kali. Di Matius itu hanya dibahas 3 kali. Jadi, dan setiap kali dibahas, itu adalah Yusuf menerima pesan di dalam mimpinya dia. Dia menerima pesan untuk menikahi Maria, dia menerima pesan untuk pergi ke Mesir, ya, ke Mesir atau menghindari Mesir, ya. Dia menerima pesan untuk Herodes udah nggak ada, sekarang lu boleh pulang. Kalau teman-teman baca, selalu, ya, selalu kalau di ayat itu selalu begitu kelar, yang Yusuf lakukan adalah pergi. Waktu dibilang pergi ke Mesir, pergi langsung, besok paginya bangun. Waktu dibilang Herodes udah meninggal, udah mati, lu boleh pulang. Besok paginya pergi dia pulang, bawa Maria, bawa Yesus pulang. Teman-teman yang cari pacar, teman-teman yang single, ya. Kesusahanmu akan berkurang banyak kalau kamu bisa cari pria yang taat sama Tuhan. Halo? Ini para prianya mukanya busem semua ya. Nggak ada yang ngangguk ya. Berat ya. Yang cewek gini, yang cewek ngangguk-ngangguk ya. Terus gini-gini ya. Yang pria berat semua mukanya.
Tapi hari ini kita belajar, saya juga kok, saya waktu nyiapin firman ini, saya ceritakan sama Anda ya. Waktu saya cerita sama Anda bilang, obedience, obedience ya. Lu muter di lampu merah aja ngelanggar ya. Hari ini Santo Yusuf ngajarin kita bahwa sebagai laki-laki itu bukan kekarnya, bukan maskulinnya, laki-laki itu becoming a man because of the obedience. Ada satu orang, ada yang tahu nggak? Namanya, aku punya catatan ya. Kalau ada yang tahu, ini lulus nih. Ini benar-benar anak sep nih. Anak sep mulu ya. Ada satu orang namanya Rajmund Kolbe. Ada yang tahu? Rajmund Kolbe. Dia itu lahir tahun 1894 di Polandia. Dia jadi imam Fransiskan. Lalu di zaman itu Nazi ini adalah di zaman Hitler. Jadi biaranya dia pakai buat nyembunyiin 3.000 orang Polandia yang dikejar sama Nazi. Halo? Dia pakai buat nyembunyiin. Lalu ketahuan sama Nazi. Karena ketahuan, yang ditangkap siapa? Dia tangkap, masukin ke kamp konsentrasi Nazi. Halo? Masukin ke kamp konsentrasi Nazi. Lalu Nazi itu mereka tuh punya peraturan. Kalau sampai ada satu napi berani kabur, begitu ada satu napi kabur, 10 dibunuh. Supaya apa? Supaya orang tuh gak berani kabur. Pokoknya jadi kalau satu kabur, yang lain takut. Jadi akan nahan dia buat kabur. Lalu satu hari ada satu orang ya. Dia kabur dari kamp konsentrasi Nazi. Lalu karena orang itu berhasil kabur sama tentara Nazi, dipilihlah 10 orang untuk dibunuh sebagai hukuman atas satu yang kabur. Lalu ada satu orang namanya susah nih ya, orang Polish ya. Franciszek Gajowniczek. Becek, lagi hujan gak ada ojek ya. Tahu nggak? Dia waktu dia jadi 10 orang yang terpilih, dia bilang kayak gini, dia bilang, ampuni gua, tolong kasih gua, tolong ampuni gua tuh punya istri, punya anak. Anda tahu apa yang dilakukan sama Rajmund Kolbe? Hah? Dia bilang, that's okay, lu boleh balik, gua gantiin lu. Lalu mereka bersepuluh itu dimasukin ke sebuah ruangan, dikasih gas beracun sampai mati. Anda tahu nggak apa yang dilakukan sama Rajmund Kolbe? Ya, dia ajak yang bersepuluh itu, mari kita bernyanyi untuk kebesaran Tuhan. Gila gak? Mau diracun, waktu diinin gas. Anda tahu nggak? Tentara Nazi itu bersaksi bahwa selama kamp konsentrasi Nazi itu kan saya lupa ya, ratusan ribu orang kalau nggak salah dibunuh, mati. Selama proses pembunuhan itu tidak pernah ada silence. Itu selalu penuh teriakan dan ketakutan. Hanya di batch-nya Rajmund Kolbe dan 9 orang lainnya itu nggak ada suara. Ada suara nyanyian waktu dikasih racun gas. Halo? Gila gak sih? Ya. Dia setelah 2 minggu, yang lain mati semua. Rajmund Kolbe belum meninggal. Akhirnya disuntik racun, beneran meninggal. Orang yang akhirnya diselamatin sama Rajmund Kolbe tadi itu hidup bertahan sampai kamp konsentrasinya kelar.
Jadi akhirnya hidup dan setelah hidup dia bersaksi kemana-mana atas ketaatan Rachmund Kolbe terhadap kaulnya dia. Bahwa kaulnya adalah selalu mementingkan orang lain, Fransiskan ya, selalu pentingin orang lain ketimbang kepentingan sendiri. Gila gak sih? Teman-teman pernah dengar Santo Maximilian Kolbe? That is Rachmund Kolbe. Next. Sometimes obedience makes you foolish now, but it will make you foundation later. Hari itu Maximilian Kolbe, Rachmund Kolbe itu terasa kayak orang bodoh, bener gak? Mana ada orang yang bilang, gua aja gua gantiin dah, udah lu jangan gua aja yang mati. Kayak orang bodoh, bener gak? Tapi orang ini jadi santo. Sometimes ketaatan itu terasa, aku gak tahu ya teman-teman, apa yang teman-teman lagi hadapin. Setiap dari kita pasti punya pergumulan, punya perjuangan, betul? Mungkin ada sesuatu yang kita kayaknya rasa Tuhan tuh lagi minta kita untuk taat. Tapi susah banget kita untuk taat, karena kalau taat tuh kayak orang bego gitu. But obedience will sometimes make you foolish now, but make you foundation later. Yusuf kayak kelihatan kayak orang bodoh, bener gak? Saint Joseph kayak orang bodoh. Kok bisa dia malah nikahin orang yang lagi mengandung, bukan dari dia. Obedience sometimes make you foolish, but make you foundation later. Gara-gara Yusuf lah nubuatan itu terjadi dan hari ini kita diselamatkan. Saya udah mulai makin lihat bapak-bapak makin ngantuk ya. Mari kita lanjutkan yang terakhir ya. Non in words but millions in action. Lagi-lagi ngomong tuh gampang. Julio nih ngomong mah gampang, ya gak sih? Udah gitu ngomongnya di panggung lagi, ya kan? Gampang ngomong. Gampang ngomong, waktu pas keluar. Bener gak actionnya sesuai apa yang diomongin? Ini saya lagi tulis, ini bukan cuman buat teman-teman tapi terutama buat saya. Next, ya. Next. The loudest sermon is live, not preach. Khotbah paling keras itu bukan yang diomongin. Khotbah paling keras itu yang dilakukan. Halo? Gampang untuk kita bilang, wah lu dosa lu, wah lu gini lu, ya kan? Gampang. But the loudest sermon is live, not preach. Saya mau tutup dengan satu cerita, ya. Saya pernah cerita ini, saya nggak tahu teman-teman ingat apa enggak. Saya waktu saya kecil, saya pernah nyolong duit papa saya, duit papa mama saya. Jadi papa mama saya itu punya lemari gede di rumah, lemari banyak. Ada satu pintu lemari yang isi di baliknya tuh ada isinya gelas. Di dalam gelas itu dia taruh semua duit kembalian. Beli bakso taruh duit di situ. Beli apa taruh duit di situ. Jadi tiap hari duitnya gak pernah jelas. Itu duitnya sebenarnya ada berapa. Pokoknya ada banyak aja. Ada 5 ribuan, ada 10 ribuan gitu ya. Ada 1000-an zaman saya kecil gitu ya. Masih ada 1000-an, masih ada gopean itu yang monyet ya. Tahu gak? Ya yang seumuran tahu ya. Duit gopean yang gambarnya monyet itu ya kan. Ada segala macam di sana ya. Satu hari saya kepikiran sebuah rencana kaya dalam waktu instan. Ya. Saya kepikiran ini jalan keluar gue dari kesusahan ini ya. Menuju tanah terjanji kekayaan ya, di balik lemari itu ada gelas isinya duit ya. Jadi satu siang saya diem-diem datang ke sana, datang ke lemari itu saya buka, bener ada duit, saya ambil 5.000. Ya saya buru-buru masuk, habis itu saya umpetin. Saya sepanjang hari dari siang sampai malam gak berani keluar kamar. Ya, karena lakuin dosa ya. Lalu malamnya papa saya panggil saya. Begitu dipanggil, hati drop sampai lantai ya. Hati drop sampai lantai.
Waduh, mati dah. Ini dah ketahuan dah. Begitu datang, bener, papa saya bilang, kenapa kamu butuh duit? Gitu ya. Ternyata goceng itu dia tahu loh, gocengnya nggak ada. Saya nggak tahu yang tahu mama saya, papa saya, ya. Mungkin mama saya tahu terus dia bilang mama papa saya, ya. Itu anak kamu ngambil tuh gocengnya. Anda tahu, saya udah bersiap untuk dihukum. Saya udah bersiap untuk dipukul, saya udah bersiap untuk dihukum. Anda tahu gak papa saya bilang apa? Papa saya bilang, duitnya kamu simpen buat jajan. Kalau kamu butuh, gak usah ngambil, minta aja papi pasti kasih. Hari itu saya belajar tentang kasih Bapa. Saya belajar dari papa saya bisa lihat lewat papa saya, lewat kasih papa saya mengenal kasih Bapa. Nah, brothers, bapak-bapak, fathers, men, anak kita itu kenal sama Tuhan kita, itu pertamanya adalah lewat kita. Waktu dia tahu kita jadi Bapa yang baik, waktu dia tahu kita tuh Bapa yang memaafkan penuh kasih, dia tahu bahwa Bapa di surga itu memaafkan penuh kasih. Kenapa banyak orang punya gambaran yang salah tentang Tuhan? Halo? Sering gak denger? Aduh, gue mah lagi dosa, gue jangan ke gereja dulu. Halo? Sering dengar kayak gitu? Karena kita pikir kalau kita berdosa, Tuhan mau hukum kita, benar gak? Karena seringkali 67% based on statistics, fathers, we don't become a father. Kita gak jadi perpanjang kasih Tuhan buat anak kita. Waktu saya cerita gitu kan saya bilang, saya karena kejadian itu saya mengenal kasih Bapa pertama adalah lewat kasihnya papa saya. Anda tahu nggak? Banyak loh abis itu yang nyamperin saya terus dia bilang, lu tuh beruntung ya kok. Lu tuh beruntung. Gua nggak pernah ngalamin itu, dia bilang. Saya surprise karena sepanjang hidup saya kenal papa saya. Papa saya bersaudara itu keluarga semua baik. Sampai hari ini gak ada yang cerai, gak ada yang pernah selingkuh. Aman semua, anak-anak aman. Jadi saya pikir keluarga semua tuh kayak gitu. Saya gak pernah tahu bahwa ternyata 6 dari 10 itu bahkan tidak mengalami kasih Bapa. Hari ini aku mau ngomong sama teman-teman. If you're the one, kalau teman-teman adalah orang itu, boleh di next? Next lagi. You can ask, you can pray to have a reparenting. Mungkin bapak kamu di dunia, aku gak tahu kamu ngalamin apa sama papa kamu. Mungkin papa kamu ninggalin kamu. Mungkin papa kamu pukulin kamu. Mungkin papa kamu lari sama perempuan lain. But you can always pray, you can always ask. Reparenting by the Father Himself. Aku mau ajak teman-teman, kalau hari ini ada di antara teman-teman yang merasa seperti itu, mungkin kamu gak kenal kasih Bapa, kamu gak pernah ngalamin. Mari kita berdoa, mari kita datang sama Tuhan, kita minta untuk Tuhan reparent kita, parenting ulang. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita tuh Tuhan yang kita dosa pun Dia tuh mengampuni kita. Dia tuh gak bisa gak sayang sama kita. Hanya karena kita berdosa. Aku berdoa teman-teman mengalami reparenting. Teman-teman mengalami kasih Tuhan. Kalau teman-teman dulu gak ngalamin kasih lewat orang tua kamu, tapi lewat malam ini kamu ketemu sama Tuhan benar-benar dan mengalami kasih Bapa itu sendiri.